Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Widi Kumara JP, NIM 1803111, salah satu mahasiswi pendidikan luar biasa Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan mensimulasikan RPP pembelajaran PPKN bagi anak tunalaras. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, anak tunalaras itu apa sih? Jadi, anak tunalaras itu disebut juga dengan individu yang memiliki hambatan dalam mengendalikan emosi serta kontrol sosial, sehingga mereka cenderung berperilaku menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan. Nah, anak tunalaras ini sekolah di sekolah reguler, sehingga mereka itu cenderung dilabel dengan anak nakal, anak usil, anak yang suka mengganggu teman, anak yang tidak fokus dalam pembelajaran. Gitulah anak tunalaras. Jadi pada simulasi kali ini saya akan mensimulasikan pembelajaran PPKN bagi anak kelas 7 SMP, di mana materinya tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Udah pada sarapan? Bagus. Nah, kalau kita sarapan, kita kan makin fokus belajarnya. Oke, semua duduk rapi dulu ya. Ya, udah rapi. Jadi, hari ini kita akan belajar pembelajaran baru. Itu tentang norma. Nah, sebelum kita belajar tentang norma, pembelajaran baru ini, coba semuanya duduk rapi. Ketua kelasnya siapkan. Kita berdoa dulu ya. Nah, tujuan kita untuk mempelajari norma ini biar nantinya kita bisa menerima adanya keberadaan norma, bisa mematuhi, menoleransi, serta juga menghargai norma-norma yang berlangsung di masyarakat. Sehingga kita dalam bermasyarakat itu bisa hidup baik, hidup tentram, saling tolong-menolong, dan tidak ada permasalahan ataupun ketidakadilan yang terjadi. Materi pembelajaran kita hari ini tentang pengertian norma, macam-macam norma, dan juga perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya dong, siapa yang tahu norma itu? Norma itu apa sih? Oke, hukum. Terus apa lagi? Iya, aturan. Benar. Nah, jadi norma itu seperangkat hal seperti itulah. Kalau kita lihat pengertian dari norma ini, norma adalah kaidah ataupun aturan yang berlaku bagi perilaku manusia, di mana di dalam norma itu ada perintah, ada larangan, dan juga sanksi. Ingat, ada perintah, larangan, dan juga sanksi. Jadi, kalau norma di dalam masyarakat adalah seperangkat ketentuan ataupun aturan yang mengikat masyarakat itu dalam berhubungan bermasyarakat. Nah, coba dulu anak ibu perhatikan bagian yang di samping ini. Ada kan tulisan macam-macam dari norma. Nah, yang pertama itu ada norma agama. Norma agama adalah norma yang berasal atau bersumber dari Tuhan ataupun kitab suci, di mana di dalamnya itu mengatur hubungan antara kita dengan Tuhan, hubungan antara kita dengan manusia, serta hubungan antara kita dan lingkungan sekitar. Nah, tujuan dari norma agama ini agar kita mencapai kebahagiaan dunia ataupun akhirat. Contoh nih, dalam kita beragama, kita agama Islam, kita disuruh beribadah kan? Nah, ya, disuruh beribadah. Kita ngelakuin apa? Nah, sholat, terus puasa, terus ya membayar zakat. Nah, itu bagian dari norma keagamaan. Nah, secara tidak langsung dari perbuatan yang telah kita lakukan tadi, itu adalah bagian dari kita melakukan norma agama. Karena norma agama itu mengatur kita untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama yang kita anut. Yang kedua, ada norma kesusilaan. Apa sih norma kesusilaan itu? Jadi, norma kesusilaan itu bersumber dari hati nurani manusia. Sifatnya itu dapat diterima secara universal. Contoh nih, siapa yang tahu contohnya? Norma kesusilaan? Nah, iya benar. Contohnya di saat kita mencontek saat ujian. Kalau kita mencontek saat ujian, pasti hati kita tidak tenang kan? Nah, itu contoh dari norma kesusilaan. Makanya anak-anak ibu semua harus belajar. Nah, selanjutnya kita lanjut nih, norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan?
Kebiasaan, ya kebiasaan, bisa dibilang kebiasaan ya. Jadi, norma kesopanan ini aturan yang bersumber dari pergaulan ataupun interaksi dari masyarakat itu sendiri sehingga dijadikan sebuah kebiasaan. Apa itu contoh dari norma kesopanan? Iya, benar. Di Minang ada katonan ampe. Nah, itu digunakan supaya kita bisa memposisikan diri kita untuk berbicara kepada orang-orang yang berbeda. Nah, selanjutnya apa? Iya, norma hukum. Norma hukum itu apa? Norma yang memaksa. Tapi norma hukum itu disebut juga dengan aturan yang dibuat oleh lembaga negara di mana di situ ada larangan dan juga perintah, dan dia itu memaksa. Kenapa dia memaksa? Jika kita tidak menjalankan perintah ataupun larangannya, kita akan diberikan sanksi. Sanksi itulah yang membuat hukum itu memaksa. Contohnya apa? Pelanggarannya apa? Nah, iya benar. Contohnya, kalau kalian rambutnya panjang, ibu potong kan? Nah, kalau celananya macam-macam, ibu potong juga kan? Salah satu peraturan di sekolah. Jadi kalau kalian langgar, ibu kasih sanksi. Oke? Nah, selanjutnya coba lihat bagian di samping ini. Udah lihat? Apa sih maksud dari tabel yang ibu bikin ini? Jadi di tabel samping ini ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Terus di sampingnya ada tujuan, isi, asal-usul, serta sanksi dan daya kerja. Maksudnya apa sih, Bu? Siapa yang paham? Oh, sini Ibu jelaskan ya. Jadi di situ kan ada dua bagian, di mana norma agama dan juga norma kesusilaan, selanjutnya norma kesopanan dan juga norma hukum. Nah, Ibu tanya coba nih supaya anak-anak Ibu paham nih. Norma agama dan kesusilaan itu terasa langsung atau enggak dampaknya? Contoh, kalau kita enggak sholat, siapa yang menghukum? Ya Allah. Terus apa lagi sanksinya? Iya, masuk neraka. Itu langsung kita rasakan atau enggak? Tidak kan? Tidak ada merasa apa-apa kan? Makanya kita sering lalai. Nah, itu contoh norma yang tidak ada sanksi secara langsungnya. Sedangkan norma kesopanan dan juga norma hukum, contoh nih, anak ibu rambutnya panjang. Ibu potong langsung atau enggak? Potong, dapat sanksinya kan? Terus misalnya kamu tidak salaman sama orang tua, dimarahi langsung atau tidak? Ditegur kan? Nah, jadi anak ibu di sini malah merasa takut untuk melakukan pewengan norma yang ada di dunia. Mereka takut karena sanksinya terasa langsung, seperti norma kesopanan dan juga norma hukum tadi. Contoh, kalau kalian nggak pakai helm terus didenda, pasti kalian besoknya pakai helm. Coba kalau nggak sholat, ya udah biarin aja nggak sholat gitu kan, karena sanksinya kita tidak terasa langsung nanti pas di akhirat. Oke, sampai sini paham? Kalau udah paham kita lanjut ya. Nah, sekarang coba kita saling berdiskusi. Anak ibu lihat gambar di samping ini, ya kan? Di situ ada segerombolan anak SMP yang tidak memakai helm, bawa motor ugal-ugalan, gonceng tiga juga. Itu termasuk penyelewengan atau contoh dari norma apa sih yang mereka langgar? Pelanggaran dari norma apa sih? Ya, di sana lebih ke norma hukum. Kenapa norma hukum? Karena negara kita mengatur supaya saat kita berlalu lintas kita harus menggunakan helm, tidak boleh ugal-ugalan, tidak boleh bonceng tiga seperti itu. Jadi anak-anak ini melanggar aturan. Kalau dia melanggar aturan maka akan ada ya sanksi yang nyata. Nah, selanjutnya itu ada tugas PR buat kalian. Ada 5 soal tentang norma dan pembelajaran kita hari ini. Jadi soal ini nanti dibuat di buku tulis. Ntar
minggu depan di saat kita belajar lagi pembelajaran PKN, anak-anak ibu kumpulkan semua tugasnya. Oke? Ya, ada pertanyaan? Alhamdulillah semua paham. Semoga anak ibu pintar. Karena kita udah belajar, anak-anak ibu jangan melakukan pelanggaran norma ya. Harus rajin beribadah, melakukan ibadah lain menurut agamanya. Harus sopan santun sama keluarga, sama orang tua. Terus juga harus menaati hukum, peraturan yang berlaku di sekitar kita. Seperti tadi peraturan sekolah. Siapa yang piket-piket, jangan nggak piket. Gimana aturan berpakaian sekolah. Nanti kalau kita melanggar pasti ada sanksi yang akan diberikan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Baik itu terasa langsung ataupun tidak. Paham? Ya, pintar, paham semua. Kita tepuk tangan dulu. Ya. Nah, tadi juga udah ibu kasih tugas kan? Nah, semuanya rapikan dulu tempat duduknya, rapikan peralatannya. Yuk kita selesaikan pembelajaran kita hari ini. Ya ketua kelas tolong. Yuk kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Jangan lupa pelajarannya diulang ya, tugasnya juga dibuat. Sampai bertemu di minggu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.